Hai, kenalan yuk. Maaf, tapi aku udah punya pacar. Kenalan kan gak harus jadian. Kita bisa jadi teman. Iya sih, tapi orang pacaran semua berawal dari teman. Takut banget sih. Emangnya kamu ada niatan pacaran sama aku? Ting. Gak ada. Kata Farah, hati-hati sama temannya Evan yang rambutnya hijau. Dia buaya darat, buset. Hah? Bener, jangan mau dimodusin sama Daren. Dia ceweknya banyak. Hey, lu tuh teman siapa sih? Kok lu gak belain gue? Sorry bro, lu boleh mainin cewek manapun, asal bukan Darlene. Dia sepupunya Farah. Oh, jadi namanya Darlene. Lihat aja nanti, lu bakal jatuh ke pelukan gue. Mending kita ke lapangan basket aja. Pertandingannya udah mau mulai. Oke. Duluan ya manis. Ting. Besti, temannya Evan kok ngeri banget sih? Cuekin aja dia tuh playboy kelas kakap. Jangan sampai kemakan rayuannya. Iya Besti, aku juga takut kalau punya pacar kayak gitu. Hai Darlene, kamu lihat permainan basketku? Iya, aku lihat. Menurut kamu, aku keren gak? Permainan basket kamu emang keren. Udah naksir belum sama aku? Ting. Maaf Daren, walaupun kamu emang keren, tapi aku udah punya pacar. Mana sih pacar kamu? Dia sekolah di sini juga. Aku jadi penasaran. Dia nggak sekolah di sini. Aku juga nggak tahu dia sekolah di mana. Hah? Kalau wajahnya, lebih ganteng mana sama aku? Aku juga nggak tahu wajahnya. Dia bilang sih dia ganteng, tinggi, dan putih. Apa? Gak tahu orangnya udah berani pacaran aja. Guys, tadi pagi aku tuh dapet telepon dari kurir. Kalian tahu nggak? Aku dapat paket dari siapa? Ini gede banget. Aku dapat paket dari Nohera, guys. Ini kayaknya satu kardus. Ini berat banget ini tuh. Ini Kak Rere banyak banget ngasihnya. Aduh, ini. Makasih banyak ya Kak Rere. Oke teman-teman, kita buka dulu ya isinya apa. Ini paket dari Nohera. Oke, ini udah aku buka paketnya, teman-teman. Dan ini, aduh, sangat banyak. Aduh, berat banget ini. Ya. Satu kardus full. Ada kolagen, ada HB, dan lain-lain, ada gluta. Ini satu kardus besar loh ini, teman-teman. Kasih Kak Rere ini tuh banyak banget loh Kak Rere. Ini, aduh, aku nggak expect bakal dikirim sekardus gede kayak gini. Tapi aku tuh masih heran ya teman-teman. Aku tuh banyak banget ngelihat apa tuh video FYP-nya Kak Rere tuh banyak yang dikirimin produk satu kardus tapi mereka menyalahgunakan gitu, dijual kembali dengan harga murah. Itu nggak sopan ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian udah dapat kepercayaan dari Kak Rere, kalian terpilih sebagai orang yang dikasih sampel sama Nohera, jadi kalian harus jujur. Kan Kak Rere juga udah bilang kan kalau boleh kalian di giveaway-in ke pengikut atau followers, tapi nggak boleh dijual lagi. Itu nggak sopan ya teman-teman, apalagi kalian jualnya dengan harga sangat rendah. Itu nggak sopan. Oke, sekali lagi aku ucapin makasih banyak buat Kak Rere, ownernya Nohera, karena udah ngasih aku satu kardus besar Nohera. Jujur ini banyak banget Kak, ini tuh banyak banget ya. Buat aku mungkin terlalu banyak, jadi aku bakal menyedekahkan beberapa ke followers aku supaya mereka juga bisa ngerasain manfaat dari Nohera ini, supaya bisa glowing bareng-bareng juga bersama Nohera. Dan buat brand yang suka mencuri konten-kontennya Nohera, terus mencuri review-reviewnya Nohera, saran aku cepet tobat ya, karena itu sama sekali tidak berkah. Kalian udah menzolimi owner yang sebaik ini gitu. Kalian udah menzolimi orang baik, dan kalian nggak akan berkah gitu jualan. Dan juga Kak Rere, makasih banyak sekali lagi udah memberikan aku produk sampel dari Nohera, memberikan kesempatan aku untuk mencoba semua produk Nohera. Aku bakal review satu persatu produk dari Nohera, dan yang pasti ini review jujur pemakaian dari aku sendiri ya. Dan aku percaya Nohera ini adalah produk yang sangat bagus, termasuk top brand. Sekali lagi, makasih buat Kak Rere dan juga Nohera. Semoga sukses selalu, semoga produknya semakin dikenal dan semakin banyak orang yang glowing dengan Nohera. Thank you. Nenek yang di stasiun bilang kalau Alexa kerja di rumah sakit ini.
Itu dia. Tapi gimana caranya supaya aku bisa dekat sama dia? Ah, aku ada ide. Permisi. Tanganku terluka. Apa kamu bisa ngobatin aku? Astaga, kok bisa kayak gitu? Duduk aja, biar aku obatin tangan kamu. Makasih ya. Oh iya, namaku Alessio. Nama kamu siapa? Namaku Alexandra, tapi biasa dipanggil Alexa. Apa kamu kerja di sini? Enggak kok, klinik ini milik almarhum bapakku. Aku cuma ngawasin aja. Jadi, kamu kerja di mana? Aku nggak kerja. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Aku penasaran soalnya. Mau nanya apa? Tiap malam aku lihat kamu berdiri di stasiun. Sebenarnya kamu nunggu siapa? Itu Nggak perlu dijawab kalau kamu emang gak enak mau cerita. setiap hari aku selalu menunggu kabar dan kepulangannya. Dia siapa? Suamiku. Aku menunggu suamiku pulang. Permisi. Jadi dia udah menikah ya? Aku sama sekali gak ada harapan. Kamu ngapain ngelamun, Rev? Cewek yang dia cintai ternyata udah punya pacar. Gitu ya? Terus apa rencana kamu selanjutnya, Rev? Aku bakal jauhin dia, lupain dia, dan gak bakal muncul lagi di hadapan dia. Apa kamu yakin, Rev? Aku yakin, Alessio. Melihat dia sama pacarnya bikin aku sakit hati. Semangat ya, Rev. Jangan menyerah, Rev. Kamu udah ada di jalan yang benar. Pak Leo, kenapa Bapak melarang saya untuk menyerah? Apa dia adalah wanita yang kamu bayangkan saat melihat gerbang kampus? Iya, Pak. Dia adalah sahabat saya dari kecil. Tetapi saya mencintainya. Kalau gitu, perjuangkan cintamu padanya. Walaupun nanti dia menolakmu. Tapi wanita itu udah punya pacar, Pak. Pasti berat buat Rev. Evan bener, Pak. Gak semua orang beruntung dalam percintaan seperti Bapak. Seperti saya. Saya malah berharap kalian bertiga tidak mengalami keberuntungan seperti saya. Maksud Bapak? Kalian masih bisa mendengar suara wanita yang kalian cintai. Kalian juga masih bisa melihat senyumnya. Kenapa begitu, Pak? Karena wanita yang saya cintai sudah tiada. Dia udah meninggal dunia. Raf, aku dengar-dengar kamu kerja magang di kafe ya? Iya, kenapa emangnya? Kamu bisa loh dapat kerja yang lebih baik. Masalahnya kan aku masih kuliah. Siapa yang mau nerima mahasiswa magang kayak aku? Siapa tahu banyak yang mau nerima mahasiswa magang kayak kamu. Gak apa-apa, yang penting aku nyaman di sana. By the way, Om Sugiono mana? Gak usah ditanya, dia udah mengurung diri di kamar selama 3 jam dan bongkar lemari lama. Hah? Emang papamu mau ngapain? Tahu dah, aku tanya dia diem aja. Papa mau keluar dulu ya, mau kencan sama Mpok Julinem. Tunggu, papa pakai baju nyentrik itu. Emangnya kenapa? Ini baju tren papa zaman dulu tahu. Ya kan itu 20 tahun lalu, Pak. Baju itu kuno banget. Gimana menurut kamu, Rev? Om kelihatan kuno. Enggak dong, Om kelihatan trendy dan funky dengan baju ini. Rev, kok kamu malah dukung papa sih? Dah, papa mau pergi dulu, Pok Julinem menanti. Stop, Pak. Papa kelihatan bodoh pakai baju itu. Aku malu sama papa. Alicia, Pak, cinta sejati itu menerima penampilan apa adanya. Aku mau papa dicintai dengan tulus. Alicia. Sekarang papa ganti baju seperti yang papa pakai sehari-hari. Itu lebih cocok. Baiklah, papa ganti baju dulu ya. Wow, kata-katamu bagus juga. Kapan ya aku bakal nemuin cinta sejatiku? Percaya aja sama takdir. Aku percaya cinta sejatimu sedang menunggumu sekarang. Kamu bener, Alicia. Dasar nggak peka. Selamat pagi, Pak Rektor. Apa yang Anda lakukan di sini, Pak Leo? Mungkin seperti yang Anda lakukan, berjemur di pagi hari. Saya suka berjemur di pagi hari, karena cahaya matahari pagi itu sehat. Sebenarnya saya mau minta izin sesuatu, Pak. Apa itu, Pak Leo? Asalkan tidak melanggar aturan kampus, saya akan mengizinkan.
Saya ingin mengadakan festival seni di Arkadia, Pak. Maaf, Pak Leo, tapi Arkadia tidak pernah mengadakan festival sama sekali. Itu karena mereka takut untuk meminta izin ke Bapak. Jadi Anda tidak takut kepada saya? Saya tidak takut selama saya benar, Pak. Dan saya hanya takut pada Tuhan. Baiklah, Anda boleh mengadakan festival seni di Arkadia. Sebenarnya ada satu hal lagi sih yang pengen saya minta, Pak. Apa itu, Pak? Saya berencana mengundang tetangga kita dari kampus Putri untuk acara pesta dansa. Wanita tidak pernah diizinkan masuk ke Arkadia dan tidak akan pernah. Permisi. Aturan ada untuk dilanggar, Pak.